Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil uqad. Puji syukur kehadirat Allah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji terjemah Al-Quran di ayat 151, melanjutkan ngaji terjemah di tayangan sebelumnya. Dan serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga keluarga dan sahabat yang masuk mengikutnya kita di dalamnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan di ayat 151 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul Alkitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, sini dalam kurung Muhammad ya, berarti dulu ya, sewaktu pada saat Nabi Muhammad masih hidup, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah ya, hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui ya. Berarti ya kan eksplorasinya, kandungan penjabarannya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Berarti Allah yang mengutus rasul. Siapa rasulnya? Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad saat ini sudah wafat ya, sudah di alam barzah ya. Nabi Muhammad sudah di alam barzah, dan kita ya lanjut perjuangan beliau ya, untuk melanjutkan, mensiarkan, memuliakan Islam, memuliakan Al-Quran, mengendarakan Al-Quran, memuliakan Allah, menata alam sehingga alam menjadi taman firdaus ya. Dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Nah, berarti pemimpin itu syaratnya harus meyakini Quran ya. Meyakini Quran juga mau memahaminya. Seorang pemimpin adalah ya, seorang pemimpin utusan Allah itu adalah seorang pemimpin yang mau yakin Quran dan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menyucikan kamu tuh. Jadi kalau kita lagi berdosa gitu ya, kita melakukan perbuatan dosa yang khawatir nanti di yaumil akhir nanti Allah akan hukumi kita, maka sebelum itu terjadi kita bertaubat ya, bertaubat agar kesalahan kita diampuni, kemudian tidak dihukumi lagi ya. Nah itu tentunya perlu proses penyucian. Misalnya kita telah melakukan perbuatan dosa
zina kah, dosa mencuri kah, dosa berjudi kah, kemudian dosa zina, judi, membunuh kah, ya, melukai, menyakiti dan sebagainya, itu harus, itu dosa, perbuatan yang dilarang Allah. Dan itu bisa dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara min amwalihim sedekah, dengan mengambil sedekah, mengambil sebagian harta yang dimiliki oleh para pembuat dosa tadi, atau misalnya memberlakukan cara-cara Allah untuk diberlakukan kepada orang yang telah melakukan perbuatan keji, ya. Misalnya orang yang mencuri, ya, itu dosa. Bagaimana caranya untuk diampuni? Ya, dia harus taubat kalau nominalnya sedikit. Tapi kalau nominalnya banyak, ya misalnya korupsi, ya jumlah uangnya kan besar, maka itu ada hukuman potong tangan. Dan ini berarti perlu didukung oleh lembaga besar seperti negara. Apakah negara ini berpedomankan Al-Quran atau tidak? Kalau berpedomankan Al-Quran, sebetulnya yang koruptor itu segera dipotong tangan, atau enggak potong tangan, ya, sekali potong jarinya, 2 kali masih korupsi, potong tangannya yang lebih banyak lagi. Bahkan ada di salah satu negara yang menyelenggarakan apabila korupsi itu dihukum mati. Ada juga di lembaga di Indonesia juga, ya, salah satu lembaga yang menindak tegas, ya, para koruptor. Bahkan mereka setuju dengan memberikan hukuman mati untuk para koruptor. Itu, ya, ini menyucikan, ya, berarti seorang Rasul itu, ya, dia seorang pemimpin negara, ya, pemimpin negara yang bisa menyelenggarakan, yang membuat undang-undang pedoman Allah ini diselenggarakan di undang-undang negara. Lalu dan mengajarkan kepada umum kitab Al-Quran dan hikmah, ya, menyampaikannya ini, menyampaikan Al-Quran, ya, dan juga sunnah, ya. Sunnah itu tentang hal-hal yang memang tidak ada di Al-Quran, tapi dilengkapi untuk kejelasan melakukan ibadah. Contoh sholat, di Al-Quran hanya ada perintah sholat, tidak dijelaskan bagaimana cara kita melakukan sholat, berapa rakaat, berapa waktunya, kapan waktunya. Ya, adapun dijelaskan tapi tidak sedetail di sunnah, ya, di al-hadis, biasanya diterangkan di al-hadis. Dan juga, ya, itu, ya, tentang tadi hukuman potong tangan, kisos, itu dijelaskan, ya, tapi tidak sedetail, ya, diperlukan kelengkapan, ya, aturan untuk untuk melaksanakan, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui setelah mengajarkan apa yang. Oke, satu lagi, ya, 1-2 ayat aja cukup di hari ini. Ya, 152. Fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini satu bentuk
eh, perintah ya, peraturan Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang membicarakan tentang undang peraturan, ada yang membicarakan tentang alam semesta, ada juga yang membicarakan tentang manusia, alam semesta, dan juga peraturan. Nah, ini peraturan ini apa nih? Ingatlah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Selalu ingat Allah. Jadi kalau mau streaming TikTok, ingat Allah. Baca Quran, memahaminya. Nah, ketika kita membaca Quran, mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Nah, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, bersyukur kepada Allah berarti meyakini Allah, melakukan sholat, baca Quran, berpuasa, dan jangan ingkar. Ya, dan kan di waktunya puasa ya puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah berapa nih? Sudah 2 ayat. Saya rasa cukup ya ngaji kita di sore hari ini. Lumayan tambah 2 ayat ya, besok kita lanjutkan lagi di ayat berikutnya. Allahumma afiq wa ilaihi mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.